Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazrat Ismail. Saya dari Universitas UHAMKA, Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan sedikit membagikan dan membacakan beberapa teori yang dimana dalam pembelajaran ini itu sangat penting dalam hal membentuk karakter seorang anak dari kecil hingga ia dewasa nanti, yaitu pembelajaran tentang psikologi. Pertama-tama yaitu perkembangan dan pertumbuhan. Pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Pertumbuhan ialah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang dapat diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, ukuran tulang, dan keseimbangan metabolisme atau retensi kalsium dan nitrogen tubuh. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan merujuk kepada perubahan, khususnya aspek fisik. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan. Pertumbuhan merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Sedangkan perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi. Kemudian, pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup, tapi perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, ada hederitas. Yang dimaksud adalah bawaan atau faktor keturunan. Kemudian ada kondisi lingkungan, status sosial, dan budaya, ras, dan etnis. Aspek-aspek perkembangan. Pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan emosional. Yang ketiga, perkembangan sosial. Yang keempat, perkembangan moral. Yang kelima, perkembangan agama. Yang keenam, perkembangan inteligensi. Yang ketujuh, perkembangan bahasa. Yang kedelapan, perkembangan kepribadian. Hukum dasar dan perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Yang kedua, hukum tempo perkembangan. Yang ketiga, hukum rekapitulasi. Yang keempat, hukum bertahan dan mengembangkan diri. Yang kelima, hukum irama perkembangan. Selanjutnya ada psikologi perkembangan. Lifespan adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan. Ada 8 tahapan perkembangan. Yang pertama, kepercayaan versus tidak kepercayaan, otonomi versus malu dan ragu, inisiatif versus rasa bersalah, upaya versus inferioritas, identitas versus kebingungan, intimasi versus isolasi, generativitas versus stagnasi, integritas versus putus asa. Tahapan lifespan. Perkembangan dalam kandungan, kemudian periode tahapan infansi dari lahir sampai umur 2 bulan. Kemudian ada tahapan bayi, yaitu dari umur 2 minggu sampai umur 2 tahun. Kemudian ada perkembangan kanak-kanak dari umur 2 tahun sampai umur 12 atau 13 tahun. Kemudian ada tahapan perkembangan pubertas dari umur 11 sampai 12 tahun sampai 15 tahun, bahkan sampai 16 tahun. Periode remaja dari usia 13 sampai dengan usia 18 tahun. Periode masa awal dari umur 16 tahun sampai umur 40 tahun. Kemudian ada tokoh dan teori psikologi perkembangan. Teori biologikal adalah ilmu yang membahas keterkaitan antara aspek biologis dan aspek psikologis yang khusus berobjek pada manusia. Kemudian ada teori psikoanalisis, yaitu
perilaku manusia dikuasai oleh personalitasnya atau kepribadiannya. Kemudian ada teori psikososial, hubungan timbal balik antar pribadi dan kebudayaan sampai orang tersebut menjadi dewasa. Kemudian ada teori kognitif, segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Tahapan teori psikososial. Tahap pertama, usia lahir sampai 2 tahun. Pada masa bayi atau tahun pertama adalah titik awal pembentukan kepribadian. Kemudian tahap kedua, usia 2 sampai 3 tahun. Konflik yang diawali dengan tahap ini ialah otonomi dan rasa malu serta keraguan. Tahap 3, usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak belajar menemukan keseimbangan antara kemampuan dengan harapan. Yang keempat, usia 6 sampai 12 tahun. Tahap ini ialah kerja aktif versus rendah hati. Tahap 5, usia 12 sampai 20 tahun. Tahap ini mulai memasuki usia remaja di mana identitas diri baik lingkup sosial maupun dunia kerja mulai ditemukan. Tahap ke-6, usia 20 sampai 40 tahun. Tahap ini kekuatan dasar yang dibutuhkan ialah kasih, karena muncul konflik antara keintiman versus keakraban. Tahap ke-7, usia 40 sampai 65 tahun. Seorang telah menjadi dewasa di mana pada tahap ini dihadapkan dengan tugas utama untuk menjadi produktif dalam bidang pekerjaan. Tahap ke-8, usia 65 tahun sampai kematian. Tahap ini pribadi sudah memasuki usia lanjut, mulai mengalami penurunan fungsi kesehatan. Tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. Tahap pertama, sensori motor, usia lahir sampai 2 tahun. Kemudian ada operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun. Kemudian ada operasional formal, 11 tahun ke atas. Adapun perkembangan intelektual menurut Brunner yaitu fase praoperasional, fase operasi konkret, fase operasi formal. Kemudian ada konsep perkembangan masa dalam kandungan. Pengertian perkembangan prenatal. Perkembangan awal dari manusia dimulai dari pembuahan menjadi pertemuan sel sperma dengan sel telur. Masa prenatal memiliki 6 ciri penting diantaranya. 1. Terjadinya pembaharuan sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua. Yang kedua, pengaruh kondisi dalam tubuh ibu. Yang ketiga, kepastian dalam jenis kelamin. Yang keempat, pertumbuhan cepat. Yang kelima, mengandung banyak bahaya fisik dan psikis. Yang keenam, membentuk sikap yang baru diciptakan. Perkembangan prenatal terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, tahap geminal, yaitu terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Yang kedua, tahap embrionik, yaitu tahapan kedua masa kehamilan, dimulai dari 2 sampai 8 minggu. Tahapan fetal, tahapan ketiga masa kehamilan dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Daftar-daftar kandungan nutrisi. Yang pertama ada protein, membantu pertumbuhan dan pengembangan sel atau jaringan termasuk sel otak pada janin. Yang kedua ada karbohidrat, yaitu sumber kalori yang penting bagi ibu hamil. Kemudian ada folat, yaitu asam folat untuk mengurangi risiko cacat lahir. Kemudian ada zat besi, yaitu meningkatkan volume darah dan mencegah anemia. Emosi prenatal, yaitu emosi atau suasana hati orang tua yang sedang melakukan proses pertemuan sel sperma dan sel telur akan mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani anak yang akan dilahirkan. Kemudian yang mempengaruhi perkembangan prenatal. 1. Teratogen, yaitu unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Yang kedua, faktor ibu, yaitu jadi faktor utama yang sangat pengaruh pada perkembangan janin. Yang ketiga, faktor ayah berperan penting dalam perkembangan optimal janin.
Yang keempat, lingkungan polusi dan bahan-bahan beracun dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan menyebabkan keterbelakangan mental. 5. Perkembangan bayi. A. Tinjauan pada aspek biologis. Setelah melewati fase prenatal selama kurun waktu 9 bulan atau 10 bulan di dalam perut ibu, selanjutnya manusia akan memasuki fase berikutnya yang dimulai dari pertama kali manusia itu lahir atau keluar dari rahim ibu. Hal ini disebut dengan masa bayi. Masa bayi juga pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu periode Parthenoid. Yang kedua, periode Neonate. Periode Parthenoid yaitu di mana periode ini dimulai saat kelahiran sampai dengan 15 dan 30 menit sesudah kelahiran. Periode Neonate, periode ini dimulai dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai akhir minggu kedua dari kehidupan pasca matur. Pada awal kelahiran, berat bayi rata-rata 7,5 pon dan panjang rata-rata 19,5 inch. Pada janin yang lebih aktif, umumnya bagi laki-laki lebih panjang dan berat pada bayi perempuan. Pertumbuhan bayi sudah terlihat pada bayi umur 1 tahun. B. Tinjauan pada aspek psikososial. Yang pertama, aspek psikososial bayi baru lahir pada umur 0-2 minggu. Kesadaran bayi baru lahir masih kabur, artinya bayi baru lahir tidak menyadari sepenuhnya tentang apa yang terjadi di sekitar, sehingga reaksi emosional pun belum berkembang secara khusus. Yang kedua, aspek psikososial bayi pada umur 2 minggu sampai 2 bulan. Tinjauan aspek motorik. Pertama, perkembangan motorik bayi baru lahir pada umur 0-2 minggu. Gerakan bayi baru lahir bersifat acak dan tidak berhubungan dengan situasi di lingkungan. Gerakan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gerakan menyeluruh, yaitu gerakan yang terjadi di seluruh tubuh bila salah satu bagian tubuh distimulasi. Biasanya gerakan menyeluruh ini semakin meningkat pada pagi hari dan paling sedikit gerak pada siang hari. B. Gerakan khusus. Gerakan khusus meliputi bagian-bagian tubuh tertentu. Yang kedua ada perkembangan motorik bayi pada umur 2 minggu sampai 2 bulan. A. Gerakan refleks seperti tersenyum muncul pada waktu minggu pertama. B. Dalam posisi tengkurap, bayi menahan kepala dalam usia 1 bulan. Telontong 5 bulan, duduk usia 4-6 bulan. Yang C. Usia 2 bulan, mengguling ke samping dan ke belakang. 4 bulan, terguling ke samping, dan 6 bulan sepenuhnya. D. Usia 4 bulan bayi, posisi ditarik untuk duduk. 5 bulan dibantu untuk duduk, 7 bulan dibantu duduk, dan duduk tanpa bantuan di usia 9 bulan. Yang E. 3-4 bulan menjauhi jari-jari, serta 8-10 bulan usaha mengambil benda-benda. F. Pada akhir 2 minggu, bayi dapat menendang bayi pada 10 bulan mulai berdiri, usia 11 bulan berdiri dengan bantuan dan berdiri pada bantuan usia 1 tahun dan berjalan tanpa bantuan 13-14 bulan. D. Tinjauan aspek bahasa. Bahasa bayi baru lahir pada 0-2 minggu. Bahasa pada masa ini lebih tepat dikatakan sebagai vokalisasi yang dapat dibagi menjadi 2 faktor. Pertama, menangis pada waktu lahir merupakan gerak refleks yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suara tergetar. B. Suara eksplosif. Suara eksplosif yaitu bernafas berat. Yang kedua, bahasa bayi pada umur 2 minggu sampai 2 bulan. Komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik bahasa tertulis, lisan, isyarat, tangan, ungkapan, musik, dan sebagainya. E. Tugas yang meliputinya. Pada beberapa bulan pertama dari kelahiran, aspek yang memegang peranan penting bagi bayi adalah sekitar mulut.
Tugas perkembangan yang harus dikuasai oleh masa bayi adalah A. Belajar berjalan, B. Belajar makan makanan padat, C. Belajar berbicara, D. Belajar buang air kecil atau besar, E. Belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, F. Mencapai kestabilan jasmania fisiologis, G. Membentuk konsep sederhana, H. Belajar mengadakan hubungan emosional dengan baik, yang terakhir belajar membedakan benar dan salah. 6. Perkembangan anak usia prasekolah. Pertama, masa usia prasekolah. Anak usia dini adalah seseorang yang usianya belum memasuki lembaga pendidikan, di mana anak ini dengan usia 4-6 tahun. Kemudian ada perkembangan anak dari segi fisik, kognitif, psikososial, emosional. 1. Tahapan perkembangan sosial emosional anak, yaitu perkembangan tingkah laku pada anak, di mana anak diminta untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, tahapan perkembangan kognitif, yaitu perubahan perilaku yang berawal dari pengendalian dari lingkungan ke perilaku yang dikendalikan oleh diri sendiri. 3. Perkembangan segi fisik, sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Yang pertama, sistem saraf. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan. Lalu yang ketiga, kelenjar endoktrin. Lalu yang terakhir ada struktur fisik. 4. Perkembangan psikososial. Masa anak-anak adalah masa perkembangan dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Yang pertama ada pengembangan emosional, kemudian ada pengembangan sosial. 7. Konsep perkembangan anak usia sekolah. Fisik, kognitif, psikososial, dan emosional. Psikologi pengembangan pada anak usia SD. Yang pertama ada pengertian anak usia sekolah. Anak usia antara 6-12 tahun. Periode ini kadang disebut dengan masa anak pertengahan atau masa laten. Masa ini mempunyai tantangan baru. B. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan selama periode ini rata-rata 3-3,5 kg dan 6 cm atau 2,5 in per tahunnya. Di lingkar kepala hanya tumbuh 2-3 cm selama periode ini. Dan kekuatan otot, koordinasi, dan daya tahan tubuh meningkat secara terus-menerus. C. Perkembangan kognitif. Kemampuan untuk berpikir secara logis untuk saat ini dan bukan yang bersifat abstrak. Tahapan pengembangan kognitif, tahap sensorik motorik dari usia lahir sampai 2 tahun. Praoperasional 2-7 tahun. Konkret operasional 7 tahun sampai 11 tahun. Formal operasional 11-15 tahun. D. Psikososial. Masa sentral psikososial pada masa ini disebut krisis antara keaktifan dan inventioritas. E. Tugas pengembangan anak usia sekolah dasar. Pada masa ini memasuki masa belajar di dalam dan di luar sekolah. Untuk belajar di sekolah tetapi membuat latihan di rumah yang mendukung hasil belajar di rumah. Psikolog perkembangan pada usia sekolah SMP. Pertama, perkembangan fisik, yaitu pubertas, di mana proses perubahan yang bertahap dalam internal dan eksternal tubuh anak-anak menjadi dewasa. B. Perkembangan emosional, yaitu emosi yang berada pada tahap ini mulai emosi yang labil karena erat hubungan dengan keadaan hormon. Kemudian ada perkembangan moral, di mana periode ini seorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya sebagai dasar bagi pembentukan nilai dari mereka. Yang kemudian D. Perkembangan psikososial. Pada tahap ini remaja atau individu dihadapkan dengan pernyataan
yang berkaitan dengan identitas kediriannya. Yang E, tugas psikologi perkembangan usia remaja SMP. Masa remaja adalah masa dalam fase menuju dewasa, di mana anak menuju dewasa. Maka pada fase ini ada pula beberapa tugas yang diperlukan, antaranya menerima peranan orang dewasa, kemudian mendapatkan pasangan hidup sendiri, kemudian perkembangan aspek-aspek psikologis. Kemudian psikologi perkembangan pada anak usia SMA. Pertama, perkembangan fisik. Puncak kemampuan fisik di antara usia 18 sampai 30 tahun yang diikuti dengan kesehatan yang baik. Selain itu, hal yang harus diperhatikan pada usia ini adalah nutrisi, pola kesehatan, dan olahraga. Yang kedua, perkembangan kognitif. Periode ini adalah periode terakhir atau tertinggi dalam tahap operasional formal, di mana periode ini idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalahnya yang kompleks dan abstrak. Yang ketiga, perkembangan psikososial. Tahap ini remaja atau individu dihadapkan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan identitas kediriannya. Yang keempat, perkembangan emosional, di mana pada masa ini dan prasekolah anak-anak mengembangkan kemampuan sosial dan intelektualnya. Perkembangan emosi ini juga berjalan beriringi untuk membantu mengembangkan anak. Lalu ada tugas-tugas psikologi perkembangan pada masa remaja SMA. Masa remaja adalah masa anak dalam fase menuju dewasa. Maka pada fase ini ada pula beberapa tugas yang diperlukan, antaranya menerima peranan orang tua, menerima peranan orang dewasa, mendapatkan pasangan hidup sendiri, dan perkembangan aspek-aspek psikologis. 8. Perkembangan masa pubertas. Pengertian pubertas. Masa pubertas adalah masa khusus yang ditandai oleh perubahan-perubahan perkembangan tertentu yang terjadi dalam tahap-tahap lain dalam rentang kehidupan. Ciri-ciri pubertas. 1. Tanda pertama pubertas anak perempuan, yaitu pertumbuhan payudara. Selain itu, tumbuh bulu pada lengan atau kaki, menstruasi, tumbuh jerawat, dan lain sebagainya. Yang kedua, tanpa pertama pubertas anak laki-laki. Membesarnya ukuran testis. Selain itu, mengalami mimpi basah, produksi keringat yang menambah, dan mulai tumbuh rambut pada wajah. Perkembangan dari kognitif, psikososial, bahasa, dan emosional. 1. Fisik, yang meliputi 4 aspek sistem saraf, otot-otot, kelenjar, endokrin, dan struktur fisik. Yang kedua, kognitif, kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan logis dan menarik informasi yang tersedia. 3. Psikososial, perkembangan ini adalah fokus terhadap perilaku individu dan sosial. 4. Bahasa, pengembangan ini terdapat 11 periode yang setiap periodenya ini mengalami perkembangan. Yang kelima, emosional. Emosi ini biasanya disebabkan oleh masalah psikologis dikarenakan oleh orang tua, karena biasanya orang tua hanya memperbolehkan anak melakukan beberapa hal saja. Tugas-tugas pengembangan: mencapai peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin, mempersiapkan diri untuk mencapai karir, mempersiapkan diri untuk memasuki masa perkawinan, mengimplikasi kognitif, psikososial, bahasa, emosional. Implikasi perkembangan bahasa: menerapkan diskusi dalam pembelajaran, menghargai setiap pendapat anak. Yang kemudian implikasi perkembangan emosional: membantu anak untuk mengambil sikap dan memahami perasaan orang lain dengan menggunakan strategi disiplin yang positif. 9. Konsep perkembangan remaja. Pengertian remaja ialah masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa. Masa remaja berlangsung di antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita
Sedangkan bagi laki-laki usia 13 tahun sampai dengan 22 tahun. Lalu ada perubahan sisi fisik, kognitif, psikososial, bahasa intelektual, dan emosional. Ciri-ciri perkembangan fisik remaja. 1. Perubahan fisik pada laki-laki. Mimpi basah, bahu lebar, jakun membesar, dan sebagainya. Yang kedua, pada fisik perempuan, menstruasi, muncul jerawat, dan sebagainya. Kognitif. Perkembangan kognitif ialah pada tahap ini remaja mulai berinteraksi dengan lingkungan dan semakin luas daripada tahapan anak-anak, di mana remaja mulai berinteraksi dengan teman sebayanya dan bahkan berusaha untuk mendapat interaksi dengan orang dewasa. Psikososial, yaitu perkembangan hubungan sosial pada masa remaja berawal dari lingkungan rumah, kemudian berkembang luas ke lingkungan sekolah, dan berkembang lagi masa teman sebayanya. Kemudian bahasa, perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama, mengalami kemajuan dan mengalami metafora. Lalu, meningkatkan kemampuan memahami literatur yang rumit dan berbicara dalam kalimat yang mengandung dialog. Intelektual. Pada periode ini remaja berkembang semakin berkualitas dengan bertambahnya kemampuan remaja untuk menganalisis dan memikirkan hal-hal yang abstrak. Kemudian ada emosional. Adapun ciri-ciri perkembangan emosional pada masa remaja adalah setelah masuk masa remaja, individu lebih memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya. Gender berperan sebagai signifikan dalam menampilkan emosi remaja, memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jangka panjang. Implikasi teori dan kasus. A. Teori delikuensi. Juvenile delinquency merupakan suatu bentuk kenakalan atau kejahatan anak muda atau remaja yang merupakan gejala dari patologis sosial akibat dari mengabaikan sosial. B. Bentuk juvenile delinquency. Bentuk ini ada 4 kategori. Yang pertama, kenakalan yang menimbulkan korban fisik orang lain. Yang kedua, kenakalan yang menimbulkan korban materi. Yang ketiga, ada kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain. Yang keempat, kenakalan yang melawan status. Penyebab juvenile delinquency. 1. Teori biologis. Terjadi karena faktor sosiologis dan struktur jasmaniah seseorang. Yang kedua, teori psikogenis, menekankan sebagai tingkah laku anak-anak dari aspek psikologinya. Yang ketiga, teori sosigenis, penyebab ini dari segala tingkah laku adalah faktor sosial dan psikologis. 10. Konsep perkembangan remaja. Perkembangan remaja dapat didefinisikan secara biologis sebagai perubahan fisik yang ditandai oleh permulaan pubertas dan penghentian pertumbuhan fisik secara kognitif. Adapun perkembangan fisik dibagi menjadi 3. Pertama, perubahan fisik pada masa pubertas. Yang kedua, perubahan proporsi tubuh. Yang ketiga, kematangan seksual. Dari sisi kepribadian ada 2 faktor. Yang pertama, faktor genetik dan faktor lingkungan. Kemudian, dewasa awal ialah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau usia 20 dan berakhir 30 tahun. 11. Konsep pengembangan dewasa awal. Definisi pengembangan dewasa awal, individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menemukan kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Masa dewasa awal dimulai pada usia 19 sampai 40 tahun. Tugas masa dewasa awal. A. Mendapatkan suatu pekerjaan. B. Mendidik anak. C. Menggabung dalam suatu kelompok sosial. Dan kemudian ada ciri-ciri dewasa awal. Dewasa ini sebagai masa pengaturan. Kemudian masa dewasa dini sebagai usia produktif. Kemudian masa dewasa dini sebagai masa komitmen. Perkembangan fisik masa dewasa awal. Yang pertama, sistem syarat.
Yang kedua, otot-otot. Yang ketiga, kelenjar endoktrin. Yang keempat, struktur fisik. Lalu ada pengembangan kognitif. Yang pertama ada pengembangan pemikiran postformal, kemudian ada perkembangan memori, yang ketiga ada pengembangan inteligensi, yang ketiga lalu ada peranan moral, pendidikan, dan dunia kerja. 12. Konsep perkembangan dewasa akhir. Pengertian dewasa akhir, yaitu masa penutup dalam rentang hidup pada seseorang. Ciri dewasa akhir. Pertama, periode penurunan atau kemunduran. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Yang ketiga, adanya stereotip mengenai usia lanjut. Yang keempat, sikap sosial terhadap usia lanjut. Yang kelima, mempunyai status kelompok minoritas. Perkembangan fisik dewasa akhir. Perkembangan fisik merupakan menurunnya dan membentuknya fungsi dan keadaan fisik lansia. Perubahan fisik ini perubahan yang bisa kita lihat dan rasakan. Banyak perubahan fungsi organ yang semakin menurun dan masa dewasa pada akhir ini. Kemudian ada perkembangan psikis dewasa akhir, yaitu perkembangan intelektual. Yang kedua, perkembangan emosional. Ketiga, perkembangan spiritual. Keempat, perkembangan minat. Kelima, perkembangan kepribadian. Keenam, perkembangan kognitif. 13. Konsep perkembangan usia lanjut. Tugas perkembangan pada usia lanjut, di mana orang tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seorang telah beranjak jauh dari periode dahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak pada waktu yang lebih bermanfaat. Yang kedua, penyusunan diri pada perubahan fisik, yaitu sistem saraf, sistem sensoris, sistem pernapasan, dan sistem imun. Kemudian ada pengaruh umum dari perubahan keagamaan selama lansia. Yang pertama, toleransi agama, keyakinan agama, dan ibadah keagamaan. 14. Psikologi manula. 1. Teori psikososial. Teori ini menerangkan bahwa semakin menua tingkat usia seseorang, maka semakin sering pula seseorang memperhatikan kehidupannya daripada isu yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, perubahan psikososial. Merasa pensiun, mengalami gangguan panca indera, merasakan penyakit kronis, dan lain sebagainya. Lalu, kepribadian manula. Pada umumnya, seseorang yang telah memasuki masa lansia, maka ia akan mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. Dengan adanya penurunan keduanya, lansia juga mengalami perubahan aspek psikososial yang berkaitan dengan kepribadian lansia. Lalu, adapun perubahannya dibagi menjadi 5. Pertama, tipe kepribadian konstruktif. Yang kedua, tipe kepribadian mandiri. Yang ketiga, tipe kepribadian tergantung. Yang keempat, tipe kepribadian bermusuhan. Kelima, tipe kepribadian kritik diri. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.